Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengujian VCO, kadar air, dan cemaran logam Cu. Anggota dari kelompok 3 yaitu Puput Fitri Rohayani, Sarah Tazkira, Muhammad Eriko Aziz, Tazkia Okta, Siti Nurhasanah, Hizkia Putri Hermanto, dan Yuwa Piur Alifa. Topik atau outline yang akan dibawakan pada presentasi kami yang pertama yaitu tujuan, alat dan bahan, 3 pengamatan, analisis data, dan pembahasan, selanjutnya prosedur, dan terakhir kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Yang pertama mengetahui prinsip pengujian kualitas virgin coconut oil atau VCO. Yang kedua mengetahui kualitas VCO menurut parameter kadar air dalam cemaran logam berat Cu. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada neraca analitik, oven, botol timbang, desikator, cawan porselin, tanur, peralatan gelas seperti buret, Erlenmeyer, gelas ukur 50 ml dan 100 ml, dan pipet volume. Kemudian bahan yang digunakan yaitu air suling bebas karbon dioksida dan minyak VCO. Baik, saya akan menjelaskan prosedur kerja tentang uji kadar air. Yang pertama yaitu botol timbang berisi pasir laut kering dan pengaduk di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan selama 10 menit lalu ditimbang dan dicatat bobotnya. Kemudian contoh minyak sebanyak 1 gram ditimbang pada botol timbang yang sudah dipreparasi dan diketahui bobot konstannya. Lalu dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dipanaskan, kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit. Lalu botol timbang yang berisi cuplikan tersebut kemudian ditimbang. Pemanasan dan penimbangan diulangi sampai diperoleh bobot tetap. Yang selanjutnya yaitu uji cemaran logam Cu. Yang pertama, timbang 1 gram contoh dalam cawan porselin. Kemudian contoh dan cawan porselin dipanaskan di atas penangas listrik secara bertahap sampai tidak berasap lagi. Kemudian untuk mempercepat pengabuan bisa ditambahkan 10 ml MgNO3 6H2O 10%. Selanjutnya dilakukan pengabuan di dalam tanur dengan suhu 200 derajat Celcius sampai abunya itu berwarna putih atau bebas karbon. Kemudian disiapkan larutan blanko. Nah, larutan blanko ini diisi dengan preaksi. Preaksinya itu pakai Aquades. Selanjutnya dibaca pada spektrofotometer AAS dengan panjang gelombang 324 nanometer. Setelah dibaca pada spektrofotometer, kemudian dilakukan pembuatan kurva kalibrasi dengan konsentrasi sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y, dan dihitung kandungan logam Cu pada contoh. Baik, selanjutnya untuk data pengamatan uji kadar air, di sini kita memiliki tabel berisikan keterangan dan juga hasil. Untuk keterangan yang pertama terdapat bobot botol timbang dalam satuan gram sebesar 22,0281. Selanjutnya terdapat bobot contoh minyak dalam satuan gram juga dengan hasil 1,0004. Yang ketiga terdapat bobot botol timbang ditambah contoh minyak dalam satuan gram sebesar 23,025. Juga terdapat bobot botol timbang ditambah contoh minyak setelah pemanasan dengan hasil 22,8241 dengan jumlah pemanasan sebanyak 1 kali dan bobot konstannya tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan yang diperoleh dari uji cemaran logam Cu. Untuk bobot contoh minyak didapatkan hasil sebesar 0,5000 gram. Kemudian warna contoh minyak setelah pemanasan yaitu coklat kehitaman. Warna setelah pengabuan berwarna putih. Jumlah pengabuan 2 kali. Warna larutan contoh tidak berwarna. Panjang gelombang maksimum untuk Cu sebesar 324,8 nanometer. Persamaan regresi linearnya Y sama dengan 0,9983 plus 0,0053. Untuk koefisien korelasi dan determinasi didapatkan R kuadrat sebesar 0,9983 dan R sama dengan 0,9991.
Untuk kandungan logam Cu dalam satuan miligram per kilogram yaitu sebesar 24,0701. Lalu ada analisis data, yang pertama itu kadar Cu. Konsentrasinya 0 dengan rata-rata 0,0000. Konsentrasi 0,05 dengan rata-rata 0,0518. Konsentrasi 0,1 dengan rata-rata 0,1028. Konsentrasi 0,15 dengan rata-rata 0,1452, konsentrasi 2 dengan rata-rata 0,2035, konsentrasi 4 dengan rata-rata 0,3783. Lalu ada linearitas, didapatkan nilai persamaannya sebesar Y sama dengan 0,0944 X ditambah 0,0053. Nilai slope-nya sebesar 0,0944, nilai intercept-nya 0,0053, nilai koefisien korelasinya 0,9991, dan nilai koefisien determinannya 0,9983. Selanjutnya ada absorbansi sampel dengan keterangan sampel pertama didapatkan hasil rata-ratanya sebesar 0,1106, sampel keduanya 0,1118, sampel ketiganya 0,1110, sampel keempatnya 0,1782, sampel kelimanya 0,1019, sampel keenamnya 0,1000. Dengan massa sebesar 0,5 gram dan volume 10 ml didapatkan kandungan Cu-nya yang sampel pertama itu 22,3093, sampel keduanya 22,5706, sampel ketiganya 22,3870, sampel keempatnya 36,6243, sampel kelimanya yaitu 20,4590, sampel keenamnya 20,0706. Selanjutnya ada perhitungan kandungan logam Cu. Dengan rumus miligram dibagi kilogram sama dengan konsentrasi dibagi massa dikali volume. Sampel pertama didapatkan hasil sebesar 22,3100, sampel kedua didapatkan hasil 22,5700, sampel ketiga didapatkan hasil 22,3880, sampel keempat didapatkan hasil 36,6240, sampel kelima didapatkan hasil 20,4600, sampel keenam didapatkan hasil 20,0700. Dengan rata-rata semua nilainya berjumlah 24,0701 mg per kilogram. Yang kedua ada uji kadar air dengan rumus berat dibagi berat sama dengan bobot botol timbang ditambah contoh minyak dikurangi bobot botol timbang ditambah contoh minyak setelah pemanasan dikali 100%. Dari uji kadar air ini didapat hasil sebesar 0,87%. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada pengujian kali ini dilakukan dua uji. Yang pertama adalah uji kadar air dan yang kedua adalah uji cemaran logam Cu atau tembaga. Nah, pada uji kadar air dilakukan dengan metode gravimetri melalui pemanasan sampel dan perhitungan bobot sampel. Lalu diperoleh hasil kadar air sebesar 0,87% B per B. Nah, untuk kadar air ini tidak memenuhi syarat mutu, yaitu maksimal 0,2% pada persyaratan mutu SNI 7381 tahun 2008. Kemudian selanjutnya, pada pengujian cemaran logam Cu menggunakan metode spektrofotometri dengan instrumen AAS. Lalu diperoleh hasil kadar Cu sebesar 22,3093 mg per kilogram, 22,5706 mg per kilogram, 22,3870 mg per kilogram, 36,6243 mg per kilogram, 20,4590 mg per kilogram, dan 20,0706 mg per kilogram. Kemudian dari hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh nilai sebesar
24,0701 mg per kilogram. Nah, sampel ini tidak memenuhi syarat mutu kandungan Cu, yaitu maksimal 0,4 mg per kilogram. Nah, hal ini menunjukkan sampel tercemar logam Cu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan praktikum pengujian produk VCO pada kadar air dan cemaran logam, dapat disimpulkan bahwa praktikan dapat memahami prinsip dari pengujian kualitas VCO. Dan untuk nilai kualitas VCO menurut parameter kadar air mendapat hasil kurang baik dikarenakan melebihi batas maksimum syarat mutu, dan untuk parameter cemaran logam berat didapatkan hasil kurang baik juga dikarenakan melebihi batas syarat maksimum. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.